Ponselku berbunyi. Ada sebuah panggilan telepon dari Wawan, anakku. Bergegas ku angkat teleponnya. "Assalamualaikum, Bu." Suara Wawan terdengar panik. "Waalaikumsalam," balasku. "Ada apa, Wan?" Sambungku. "Bapak, Bu, Bapak," jawab Wawan. "Kenapa, Bapak?" tanyaku. "Bapak nggak bangun-bangun, Bu," balasnya. "Nggak bangun bagaimana, Wan?" tanyaku lagi. Aku pun jadi ikutan panik. "Tadi Wawan mau bangunin buat makan, tapi Bapak diem aja, Bu," ucap Wawan. "Udah kamu periksa nafasnya?" tanyaku. "Masih ada, Bu," jawab Wawan. "Ya udah, Ibu pulang sekarang," jawabku. Aku mengambil tas di atas meja, bergegas untuk pulang ke rumah. Kebetulan jarak toko tidak terlalu jauh dari rumah. Esti," panggilku dengan sedikit berteriak dari depan toko. "Iya, Bu," jawab Esti. Esti datang menghampiriku. "Kamu jaga toko dulu ya sebentar," ucapku. "Ibu mau kemana, Bu?" tanyanya. "Saya mau pulang dulu," jawabku. "Iya, Bu," ucap Esti. Aku pun berlari menuju rumah. Semenjak kepulangan Mas Fajar, suamiku, dari Tanah Suci, ia sering mengeluh kesakitan. Semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Beberapa kali kusarankan untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia menolaknya. Entah kali ini aku harus bagaimana. Kubuka pintu rumah, lalu menuju kamar. Terlihat Wawan yang sedang duduk di samping tubuh Mas Fajar. "Gimana, Wan?" tanyaku. "Masih belum bangun, Bu," balasnya. Aku mendekati tempat tidur, lalu duduk di samping Mas Fajar. "Mas, bangun, Mas." Ku coba menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi sedikit pun. Ku sentuh dahinya, tubuhnya hangat. "Wan, siapin mobil," perintahku. "Mau kemana, Bu?" tanyanya. "Rumah sakit, Wan," jawabku. Wawan pun pergi keluar kamar. Sementara itu, aku mempersiapkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit. "Udah siap, Bu," ucap Wawan. Kami pun menggotong tubuh Mas Fajar ke dalam mobil, lalu dibaringkan di bangku tengah. "Bu, nanti yang jemput Rama sama Rima siapa?" tanya Wawan. "Astaga, aku sampai lupa dengan dua anak kembarku itu," gumamku. "Bentar, Ibu telepon Hesti. Kita jalan dulu aja," ucapku. Mobil mulai melaju menuju rumah sakit. Ku ambil telepon di dalam tas, lalu menghubungi Hesti. Sekitar 15 menit kemudian, kami pun sampai di rumah sakit. Wawan langsung keluar dari mobil, meminta pada pegawai rumah sakit untuk dibawakan Brankar. Tak lama, Brankar sudah berada di dekat mobil. Beberapa perawat pria dan Wawan memindahkan Mas Fajar dari dalam mobil. Kemudian dibawa ke ruangan UGD. Selama pemeriksaan, aku dan Wawan tidak diperbolehkan masuk. Kami hanya bisa menunggu, duduk di bangku depan UGD. Pintu UGD terbuka. Seorang dokter keluar dari dalam. Spontan aku dan Wawan berdiri menyambutnya, menantikan kabar baik darinya. "Bagaimana, Dok? Apakah suami saya baik-baik saja?" tanyaku. "Suami Ibu mengalami koma, Bu," balasnya. "Tapi kami harus melakukan beberapa pemeriksaan lagi untuk mengetahui penyebabnya," sambungnya. "Apakah ada kemungkinan ayah saya sadar kembali, Dok?" tanya Wawan. "Saya harus memastikan dulu kondisinya. Doakan saja yang terbaik," balas dokter. "Sekarang suami Ibu akan saya pindahkan ke ruang perawatan intensif," sambungnya. Pintu UGD kembali terbuka. Terlihat dua orang perawat sedang mendorong Brankar. Di atasnya ada Mas Fajar yang terbaring tak sadarkan diri, dengan berbagai alat yang menempel di tubuhnya. Tak terasa, air mataku menetes melihatnya. "Maaf, Bu, ada yang ingin saya tanyakan," ucap dokter. Ia pun memintaku dan Wawan masuk ke dalam ruangannya. "Saat pemeriksaan, saya melihat tubuh suami Ibu penuh dengan lebam. Apa Ibu tahu itu karena apa?" tanya dokter.
Saya juga tidak tahu, Dok. Lebamnya sudah ada semenjak suami saya pulang dari haji, balasku. Aku ingat saat pertama kali melihat luka lebam itu. Sekembalinya Mas Fajar dari Tanah Suci, ia seperti berusaha menutupinya. Penasaran, aku pun bertanya padanya penyebab luka lebam di sekujur tubuhnya itu. Namun bukan jawaban yang kudapatkan, melainkan amarahnya. Baiklah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, ucap dokter. Iya dok, terima kasih, jawabku. Dokter pun mengantar kami ke ruang perawatan Mas Fajar. Dokter berpesan, sementara ini hanya satu orang saja yang bisa masuk ke dalam. Ibu mau masuk? Tanya Wawan. Aku menggelengkan kepala, khawatir tak kuat menahan rasa sedih di dalam. Kamu saja, Wan, balasku. Wawan pun menolak. Mungkin ia merasakan hal yang sama denganku. Kamu jangan kabari nenek atau kakek dulu ya, pintaku kepada Wawan. Biar nanti ibu yang kabarin, sambungku. Iya bu, iya, balasnya. Sekarang mending kamu pulang dulu. Kasihan Rama sama Rima gak ada yang nemenin, suruhku kepada Wawan. Ibu gak pulang juga? Tanya Wawan. Ibu masih nunggu di sini. Siapa tahu nanti bapak kamu sadar, balasku. Iya bu, balas Wawan. Wawan mencium punggung tanganku. Wawan pamit pulang dulu ya bu, nanti habis maghrib kesini lagi, ucapnya. Iya, hati-hati ya, pesanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Wawan pun pergi, pulang ke rumah. Waktu cepat berlalu. Tak terasa, sudah 1 jam aku duduk di ruang depan ruang perawatan. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat daftar kontak. Siapa yang harus kuberitahu pertama kali, pikirku. Terlintas nama Mas Firman, kakak kandung suamiku. Aku pun menghubunginya, memberi kabar kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Sayup-sayup, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju musola rumah sakit. Kulihat, hanya ada beberapa orang saja di musola. Bergegas, aku mengambil wudhu, lalu mencari mukena di lemari penyimpanan. Sesudah sholat, aku duduk dan berdoa, mendoakan agar Mas Fajar segera pulih dari komanya. Setelah sholat Isya, aku kembali ke ruang perawatan. Dari kejauhan, terlihat 2 orang sedang duduk di sana. Bukan Wawan, melainkan Mas Firman dan Ustadz Kaidir. Assalamualaikum, sapaku mengagetkan mereka. Waalaikumsalam, jawab Mas Firman dan Ustadz Kaidir, kompak sambil berdiri. Maaf, lupa ngasih tahu kamu kalau Mas kesini, ucap Mas Firman. Gak apa-apa Mas, balasku. Fajar masih belum sadar, ucapnya sembari melihat kaca yang mengarah ke dalam ruangan perawatan. Iya Mas, belum, jawabku. Maksud Mas kesini karena ada sesuatu yang mau Mas tanyakan, ucap Mas Firman seraya duduk, diikuti aku dan Ustadz Kaidir. Ada masalah apa ya Mas? Tanyaku. Mas Firman terdiam, matanya melirik ke arah Ustadz Kaidir. Biar Pak Ustadz aja yang bicara, ucap Mas Firman. Maaf Dek Murni, pertanyaannya mungkin akan mengagetkan, ucap Ustadz Kaidir. Iya Pak Ustadz, tidak apa-apa Pak Ustadz, ucapku. Aku sudah siap dengan pertanyaan. Apakah adik tahu kalau Mas Fajar sudah melakukan pesugihan? Tanya Ustadz Kaidir. Dek, sebuah pertanyaan yang tak terduga, hingga membuatku beristighfar berkali-kali. Pesugihan, ucapku terbata-bata. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar barusan. Iya Mur, selama ini Fajar sudah melakukan pesugihan, timpal Mas Firman. Apakah Mas dan Pak Ustadz yakin? Tanyaku, berharap apa yang kudengar salah. Fajar sendiri yang bilang sama saya waktu kami di Mekah, balas Ustadz Kaidir. Jadi kamu tidak tahu Mur? Tanya Mas Firman. Murni benar-benar gak tahu Mas, balasku. Sungguh aku tak menyangka selama ini suamiku menyimpan sebuah rahasia.
rahasia yang begitu menyakitkan. Jadi selama ini, kami makan dari uang haram. Astagfirullah. Apakah Dek Murni tahu tentang luka lebam di badan Fajar? Tanya Pak Ustadz Kaidir. Saya tidak tahu Pak Ustadz, balasku. Ustadz Kaidir bercerita, suamiku mulai terlihat aneh saat pertama kali menginjakkan kaki di Mekah. Fajar bilang kepalanya berat, ucap Ustadz Kaidir. Padahal selama di pesawat dan perjalanan ke Mekah, dia baik-baik saja, sambungnya. Sampai tibalah Mas Fajar di hotel, ia terus mengeluh kepalanya pusing, ditambah penglihatannya yang mulai kabur. Sambungnya lagi. Ustadz Kaidir selaku pemimpin jamaah memintanya untuk beristirahat di kamar. Saat malam tiba, kondisi Mas Fajar belum juga membaik. Badannya menggigil disertai demam tinggi. Ustadz Kaidir bergegas membawanya ke rumah sakit. Diagnosis awalnya, Mas Fajar kena meningitis, ucap Ustadz Kaidir. Tapi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter bilang tidak ada indikasi ke arah sana, sambungnya. Jadi Mas Fajar sakit apa Pak Ustadz? Tanyaku. Apa Mas Fajar tidak menghubungi kamu waktu itu? Ustadz Kaidir malah balik bertanya. Mas Fajar sempat sekali menghubungi saya. Dia bilang cuman sakit biasa. Mungkin karena kelelahan atau perbedaan cuaca, jelasku. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu penyakit apa. Bahkan sampai dia dibawa pulang pun, dokter masih belum mengetahui penyakitnya dengan jelas, sambungku. Ustadz Kaidir hanya menemani Mas Fajar semalam di rumah sakit. Selebihnya, ia harus memimpin jamaah untuk persiapan prosesi haji. Sehingga, ia hanya mendapatkan kabar via telepon. Salah satu petugas asal Indonesia yang menjaga di sana bilang, kalau Mas Fajar sering berteriak-teriak sendiri. Setiap malam, Mas Fajar selalu berteriak kesakitan. Ia sempat bilang tubuhnya seperti terbakar, panas sekali. Namun pihak rumah sakit tidak tahu penyebabnya. Hingga akhirnya ia harus diberi obat penenang, sambung Ustadz Kaidir. Di sela-sela kesibukan Ustadz Kaidir memimpin jamaah, ia menyempatkan diri untuk datang sebentar ke rumah sakit, melihat bagaimana kondisi Mas Fajar yang sebenarnya. Demi Allah, saya kaget waktu melihat badannya sudah banyak lebam, ucapku. Apa Mas Fajar cerita dari mana asal lebamnya Pak Ustadz? Tanyaku. Iya, dia bercerita, balas Ustadz Kaidir. Dia bilang setiap hari badannya dicambuk oleh orang berbadan tinggi besar dan berkulit hitam legam, sambungnya. Aku tak mengerti maksud ucapan Ustadz Kaidir, orang berkulit hitam legam. Siapa orangnya? Tanyaku penasaran. Bukan orang, sepertinya lebih ke bangsa jin, jawab Ustadz Kaidir. Bangsa jin? Bagaimana bisa Pak Ustadz? Tanyaku lagi. Beberapa kali, sosok tinggi besar itu datang ke mimpi Fajar sambil membawa cambuk berduri. Sosok itu sepertinya marah, terus berteriak sambil mengayunkan cambuknya ke tubuh Fajar. Setiap kali ayunan cambukannya mengenai tubuh Fajar, rasa sakitnya dirasakan sampai ke dunia nyata. Bahkan sampai menimbulkan luka lebam di sekujur tubuhnya, jelas Ustadz Kaidir. Pak Ustadz, tolong saya, sakit. Lanjutnya menirukan ucapan Mas Fajar. Itu kata-kata yang sering terlontar dari mulutnya. Lanjut Pak Ustadz Kaidir. Sampai akhirnya, di satu titik, Mas Fajar sudah tidak kuat lagi menerima siksaan dari sosok itu. Kemudian mengaku kalau uang yang digunakan untuk berhaji adalah uang haram, hasil pesugihan. Ustadz Kaidir memberi saran kepada Mas Fajar untuk melakukan taubatan nasuha, agar Allah mengampuni dosanya dan siksaan itu segera berakhir. Alhamdulillah, setelah melakukan taubatan nasuha, tak lama kemudian kondisinya membaik. Fajar pun diperbolehkan pulang ke hotel. Tapi, ucap Ustadz Kaidir, tapi banyak ujian yang harus dihadapi selama prosesi haji, sambungnya. Ujian apa Pak Ustadz? Tanyaku. Saat wukuf di Padang Arafah, Mas Fajar merasakan panas yang luar biasa. Saking panasnya,
Berkali-kali ia menyiramkan air ke kepalanya. Pada saat itu, suhu udara di sana tidak terlalu panas. Saya meminta dia untuk terus berzikir dan memohon ampunan kepada Allah agar rasa panasnya itu hilang, ucap Pak Ustadz Haidir. Aneh, setiap kali Mas Fajar menghentikan zikirnya, rasa panas itu kembali muncul, sehingga ia harus terus berzikir sampai meninggalkan Arafah. Selanjutnya, rombongan bergerak ke arah Muzdalifah untuk bermalam di sana. Malam itu di Muzdalifah dingin sekali, tapi hanya Fajar saja yang mengeluh kegerahan. Itu membuat beberapa jamaah lain heran, ucap Ustadz Haidir. Entah jam berapa, Fajar datang menghampiri saya. Dia bilang melihat wanita diseret. Jujur, saya kaget mendengarnya. Lalu memintanya untuk menunjukkan di mana dia melihat kejadian itu. Sambung Ustadz Haidir. Jawabannya waktu itu, dia bilang melihat di dalam mimpi. Sambungnya lagi. Mas Fajar sempat tidur, lalu bermimpi melihat wanita tanpa busana diseret oleh 2 orang berpawakan besar. Rambutnya ditarik saking kencangnya. Beberapa kali tarikannya terlepas, diikuti kulit kepala yang terkelupas. Darahnya berceceran, membasahi pasir yang berwarna coklat. Wanita itu meronta-ronta dan terus menjerit kesakitan. Ia juga meminta ampun. Namun, 2 orang berpawakan besar itu tak mengindahkannya. Apa Mas Fajar mengenal wanita itu? Tanyaku. Berharap itu bukan aku. Dia tidak mengenal wanita itu, jawabnya. Setelah mendapatkan mimpi menyeramkan itu, Mas Fajar tidak berani tidur. Ia memilih berzikir di samping Ustadz Haidir sampai waktu subuh. Setelah sholat subuh dan mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh, rombongan jamaah pun meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ujian yang dihadapi Fajar tidak sampai di sana saja, Dik Murni, ucap Ustadz Haidir. Saat melempar jumroh akobah, dia nyaris kehilangan nyawanya. Sambungnya. Apa Pak Ustadz? Kehilangan nyawa? Tanyaku. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Ustadz Haidir. Iya. Jika telat beberapa menit, mungkin dia tidak akan kembali lagi ke Indonesia, jawabnya. Hatiku terasa sakit. Bagaimana mungkin Mas Fajar tidak menceritakan kejadian itu padaku? Apalagi itu menyangkut nyawanya. Tiba di Mina, rombongan langsung melaksanakan lempar jumroh akobah. Di saat itulah Mas Fajar hampir meninggal dunia. Tadinya, saya pikir dia ada di samping saya. Ternyata tidak ada, ucap Ustadz Haidir. Ia sebelumnya berpesan agar Mas Fajar tidak berjalan jauh darinya. Khawatir terjadi sesuatu. Benar saja, baru beberapa menit fokus melihat ke depan, Mas Fajar sudah tidak ada di samping Ustadz Haidir. Ia menghilang di antara lautan manusia yang saling berdesakan. Setelah selesai melempar jumroh, saya mencari keberadaan Fajar, tapi tidak ditemukan juga. Sampai sayup-sayup terdengar teriakan minta tolong. Bergegas, Ustadz Haidir mendekati sumber suara itu. Ia harus melawan arus jamaah yang ingin melempar jumroh. Dengan susah payah, akhirnya ia sudah dekat dengan sumber suara itu. Berharap bukan salah satu jamaah dari rombongannya. Semakin dekat, suaranya semakin jelas. Setelah dilihat, ternyata itu Mas Fajar yang sedang terbaring di tanah. Tubuhnya diinjak-injak oleh jamaah lain. Bergegas, Ustadz Haidir menolongnya. Menolong orang terjatuh di tengah kerumunan orang, resikonya kita ikut terjatuh dan terinjak juga. Berkali-kali, Ustadz Haidir gagal menarik tubuh Mas Fajar. Sampai akhirnya, ada jamaah lain yang membantunya. Wajahnya sudah pucat. Kepala, kaki dan tangannya juga berdarah. Kalau kami telat menolong, mungkin dia tidak selamat, ucap Ustadz Haidir. Ustadz Haidir beserta jamaah lainnya menggotong tubuh Mas Fajar ke tenda medis supaya segera diberi perawatan. Syukurlah luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Seharusnya dengan luka seperti itu, dia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Tapi dia memaksa ikut bersama rombongan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, imbuhnya. Awalnya,
tenaga medis di sana tidak mengizinkan Mas Fajar pergi karena kondisinya masih kurang stabil. Namun, ia terus memaksa untuk pergi bersama rombongannya. Iya, aku sudah paham betul dengan sifat keras kepalanya itu. Akhirnya, Ustadz Kaidir pun setuju. Namun dengan satu syarat, Mas Fajar harus mengenakan kursi roda. Apa Mas Fajar mau, Pak Ustadz? Tanyaku. Harus mau, soalnya untuk jalan saja dia kesulitan, balas Ustadz Kaidir. Singkat cerita, rombongan pun berangkat menuju ke Mekah dengan berjalan kaki, melintasi beberapa terowongan yang menembus bukit. Kami pun melewati jalan pintas khusus pejalan kaki, ucap Ustadz Kaidir. Sekitar kurang lebih 1,5 jam, rombongan tiba di ujung terowongan terakhir. Dari sana, kita langsung berhadapan dengan pintu Babu Salam di Masjidil Haram, sambung Ustadz Kaidir. Tak terasa, air mataku menetes. Larut dalam cerita Ustadz Kaidir, aku membayangkan berdiri di sana dan melihat Masjidil Haram secara langsung. Seandainya waktu itu Mas Fajar mengizinkanku pergi bersamanya, mungkin aku akan berdiri di dekatnya sambil menatap pintu masuk Masjidil Haram. Namun, seketika lamunanku buyar karena membayangkan azab apa yang akan Allah berikan padaku jika pergi ke sana dengan uang hasil pesugihan. Di saat jamaah lain terlihat takjub dengan kemegahan Masjidil Haram dan mulai membaca talbiyah, Fajar hanya diam saja, ucap Ustadz Kaidir. Karena bingung, saya pun bertanya padanya. Dia malah balik bertanya, apakah kita sudah sampai di Masjidil Haram? Imbuhnya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Tanyaku. Dia tidak bisa melihat Masjidil Haram yang berada di hadapannya, jelas Ustadz Kaidir. Astagfirullah. Spontan, aku pun beristighfar. Bahkan, bukan cuma Masjidil Haram saja. Fajar benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dia bilang pandangannya gelap, sambung Ustadz Kaidir. Ustadz Kaidir sempat khawatir kalau kebutaan Mas Fajar akibat benturan di kepala saat terjatuh di Mina, untuk membawa Mas Fajar ke ambulan terdekat. Namun, Mas Fajar menolak untuk ditinggalkan di sana. Ia bersikukuh untuk melanjutkan prosesi ibadah haji, walaupun tidak bisa melihat apapun. Dulu, saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini dari pemimpin jamaah kloter lain. Tapi baru kali ini, saya benar-benar mengalami sendiri. Apalagi yang mengalami cobaan itu orang yang sudah dekat dengan saya. Rasanya sedih sekali melihat kondisi Mas Fajar seperti itu. Aku juga tidak bisa membayangkan jika berada di posisi Mas Fajar, sambung Ustadz Kaidir. Ustadz Kaidir kembali membawa Mas Fajar ke rombongan. Namun tiba-tiba, ia kembali mengeluhkan sesuatu. Dia bilang, kenapa berisik sekali? Banyak orang berteriak-teriak, ucap Ustadz Kaidir. Berteriak-teriak bagaimana Pak Ustadz? Tanyaku kepada Ustadz Kaidir. Berteriak-teriak seperti membentak Fajar, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Ustadz Kaidir kembali dibuat kebingungan. Tidak ada siapapun yang berteriak-teriak di dekat Mas Fajar. Apalagi sejak tadi, Ustadz Kaidir berada di dekatnya. Sementara itu, jamaah lain dari tadi hanya berdiri sambil membaca talbiyah. Tepat di depan pintu Babu Salam, Fajar menangis. Dia bilang menyesal atas perbuatannya selama ini, ucap Ustadz Kaidir. Saya pun memintanya untuk memohon maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga saja semua dosanya bisa diampuni, lanjutnya. Namun, semua penyesalan Mas Fajar itu tidak membuat penglihatannya kembali. Sepertinya Allah tidak mengizinkannya untuk melihat Ka'bah secara langsung. Setelah tawaf, kami langsung melakukan sa'i. Awalnya tidak ada keanehan dengan Fajar, sampai tibalah kami di Bukit Marwah. Dia seperti merasa kelelahan, keringat terus mengucur di keningnya, ucap Ustadz Kaidir. Saat saya tanya kenapa, dia menjawab habis berlari jauh sekali. Padahal dari tadi dia duduk di kursi roda. Lanjutnya, di Bukit Marwah, kami kembali ke Bukit Sofa. Di tengah perjalanan, Fajar meminta minum. Dia bilang tenggorokannya kering, haus. Lanjutnya lagi,
Baru 3 putaran, Mas Fajar sudah menghabiskan 2 botol air mineral. Namun rasa hausnya belum juga hilang. Ia terus meminta minum. Di perut, lembah antara sofa dan marwah, terdapat keran berisi air zam-zam. Ustadz Kaidir berinisiatif untuk mengisi ulang botol air mineral Mas Fajar dengan air zam-zam, lalu memintanya untuk segera diminum. Alhamdulillah, setelah minum air zam-zam, Fajar sudah tidak merasa kehausan lagi, ucap Ustadz Kaidir. Mas Fajar pun bisa melanjutkan sa'i sampai selesai. Setelah itu, rombongan kembali ke Mina untuk bermalam. Tiba di Mina, penglihatan Fajar akhirnya kembali. Tapi ada satu kejadian yang cukup menghebohkan pada saat itu, ucap Ustadz Kaidir. Ada apa Pak Ustadz? Tanyaku. Fajar kesurupan, jawabnya. Astagfirullah, aku kaget. Ada jin wanita yang merasuki tubuhnya, ucap Ustadz Kaidir. Jin wanita? Iya. Anehnya, jin itu bukan berasal dari tanah Arab, melainkan dari Indonesia, jawab Ustadz Kaidir. Malam itu, udara di Mina tidak terlalu dingin. Setelah sholat Isya, kami sudah kembali ke tenda untuk makan malam, ucap Ustadz Kaidir. Setelah makan malam, Ustadz Kaidir menyuruh Mas Fajar untuk beristirahat di tendanya. Saya ingat betul, waktu itu sedang duduk di luar tenda, sambil mengobrol bersama jamaah lain. Beberapa jamaah mulai mengeluhkan keanehan yang terjadi dengan Fajar. Tapi saya meminta mereka untuk tidak bertanya langsung pada Fajar. Lebih baik fokus dengan ibadah haji saja, ucap Ustadz Kaidir. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba saja salah satu jamaah berlari menghampiri Ustadz Kaidir. Dia bilang kalau Fajar dari tadi tidur sambil menangis, ucap Ustadz Kaidir. Bergegas Ustadz Kaidir berlari ke tenda tempat Mas Fajar. Suara tangis yang menyayat hati mulai terdengar saat ia memasuki tenda. Saya coba membangunkannya, tapi tidak bisa. Dia terus menangis, malah tangisannya semakin kencang, ucap Ustadz Kaidir. Ustadz Kaidir mulai merapal doa, berharap Mas Fajar segera sadar. Namun bukannya tersadar, Mas Fajar malah mengerang kesakitan. Saya terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Beberapa saat kemudian, Fajar akhirnya berbicara. Dia meminta tolong, ucap Ustadz Kaidir. Saya merasa curiga kalau yang berbicara itu bukan Fajar, tapi cara berbicaranya sangat berbeda, seperti wanita. Lanjutnya, Ustadz Kaidir terus merapal doa, hingga akhirnya Mas Fajar membuka mata lebar-lebar. Dengusan nafasnya terdengar kencang sekali. Dia terus melotot ke arah saya. Raut wajahnya tampak marah sekali. Sambungnya. Di saat itulah, Ustadz Kaidir sangat yakin kalau Mas Fajar sedang kesurupan. Ia meminta jamaah pria untuk memegangi tubuh Mas Fajar, lalu kembali merapal doa. Fajar mengamuk. Tenaganya kuat sekali. Sampai-sampai beberapa jamaah pria tidak kuat memeganginya, ucap Ustadz Kaidir. Ustadz Kaidir berusaha menenangkannya. Tak berselang lama, sosok yang berada di tubuh Mas Fajar mulai berbicara. Dia meminta untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya, ucap Ustadz Kaidir. Emangnya di mana tempat tinggalnya, Pak? Tanyaku kepada Ustadz Kaidir. Di Indonesia, lebih tepatnya di sebuah gunung di Jawa Barat, jawabnya. Gunung apa, Pak Ustadz? Tanyaku. Gunung Gede, jawabnya. Bagaimana dia bisa ikut ke sana, Pak Ustadz? Tanyaku lagi. Saya juga tidak tahu. Yang jelas, dia meminta untuk segera pulang ke Indonesia. Kalau tidak, dia akan mencelakai Fajar, balas Ustadz Kaidir. Ustadz Kaidir tidak mengindahkan ancaman sosok itu. Ia merasa kalau itu hanya tipu daya setan, agar Mas Fajar tidak melanjutkan ibadah haji. Ustadz Kaidir meminta air zam-zam, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Air itu kemudian diusapkan ke wajah Mas Fajar. Seketika itu, Mas Fajar berteriak kesakitan. Tak lama, suara teriakannya menghilang, diikuti dengan Mas Fajar yang tak sadarkan diri.
Mas Fajar membuka mata. Katanya badannya lemah sekali. Dia juga bilang kalau tadi bermimpi aneh. Ucap Ustadz Kaidir. Mimpi apa Pak Ustadz? Tanyaku. Dia melihat wanita yang sama dengan mimpi sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Ucap Ustadz Kaidir. Kondisi wanita itu mengenaskan. Rambutnya berantakan. Darah mengalir dari atas kepalanya hingga membasahi wajahnya. Tubuhnya pun dipenuhi luka-luka. Apakah itu salah satu jin pesugihan? Tanyaku penasaran. Iya, mungkin. Tapi saya tidak begitu yakin. Balas Ustadz Kaidir. Saya pernah mendengar sebuah cerita Pak Ustadz. Ucap Mas Firman yang sengaja tadi menyimak percakapanku dan Ustadz Kaidir. Cerita apa, Man? Balas Ustadz Kaidir. Seharusnya orang-orang yang melakukan pesugihan tetap tinggal di hotel. Tidak perlu melakukan prosesi haji. Takutnya jin pesugihan yang ada di tubuhnya bentrok dengan jin muslim yang menjaga tempat-tempat suci. Ucap Mas Firman. Dan sepertinya itu yang dialami Fajar sekarang. Lanjutnya, Mas Firman juga lanjut bercerita. Tidak hanya uang hasil pesugihan, ia juga pernah mendengar kalau uang hasil korupsi pun bisa mendapatkan azab yang sama. Ceritanya ada pejabat wanita yang berhaji dengan uang hasil korupsi. Selama di Mekah, kain ikromnya terus tersingkap ditiup angin hingga membuat auratnya terlihat. Ucap Mas Firman. Anehnya, cuma dia saja yang mengalami. Belum lama pulang ke Indonesia. Dia ditangkap polisi karena kasus korupsi. Lanjutnya, memang berhaji itu bisa menjadi cerminan diri kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan ketika tiba di tanah suci. Itu akibat perbuatan buruknya selama ini. Ucap Ustadz Kaidir. Perbuatan yang salah akan dibalas tanpa ampun. Akibatnya, sering saya lihat orang yang stres ketika berangkat atau tiba di tanah suci. Sambungnya lagi. Seandainya saya waktu itu pergi bersama Mas Fajar, apakah bisa mendapatkan teguran yang sama Pak Ustadz? Tanyaku. Wallahu alam bisawab. Balas Ustadz Kaidir. Setelah kejadian menghebohkan itu, Mas Fajar menjadi bahan perbincangan jamaah lainnya. Beritanya cepat sekali menyebar. Tidak ada hanya jamaah yang bertanya kepada saya. Bahkan pimpinan kloter lain pun ikut menanyakan tentang kejadian itu. Ucap Ustadz Kaidir. Pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, seharusnya jamaah haji melakukan lempar jumroh, wusto, dan akobah setiap siang hari. Namun tidak dengan Mas Fajar. Karena kondisinya tidak memungkinkan dan saya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya. Jadi untuk melontar jumroh, saya wakilkan. Ucap Ustadz Kaidir. Selama 3 hari bermalam di Mina, Mas Fajar selalu mengalami mimpi buruk. Ia melihat wanita itu disiksa. Fajar bilang wanita itu terus mengancamnya. Tapi saya memintanya jangan takut. Saya juga menyarankan agar dia terus berzikir. Ucap Ustadz Kaidir. Bermalam di Mina berhasil Mas Fajar lalui. Tinggal prosesi terakhirnya, yaitu tawaf wada. Biasanya disebut dengan perpisahan. Para jamaah melakukannya ketika akan meninggalkan Mekah. Kali ini, Allah memperbolehkannya melihat Masjidil Haram, tapi tidak dengan Ka'bah. Fajar tetap tidak bisa melihatnya. Ucap Ustadz Kaidir. Fajar terus menangis dari sebelum memasuki Masjidil Haram sampai kami selesai melaksanakan tawaf wada. Setelah itu, kami pun meninggalkan Mekah. Sambungnya. Di sepanjang perjalanan pulang ke tanah air, Mas Fajar terus didampingi oleh Ustadz Kaidir. Sampai kami tiba di tanah air, Fajar hanya diam saja, jarang berbicara, kecuali saya ajak bicara. Ucap Ustadz Kaidir. Saya menyarankan padanya untuk meninggalkan perbuatan buruknya itu dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Sambungnya. Sampai tadi, saya mendapatkan telepon dari Firman yang mengabarkan kalau Fajar sedang dirawat di rumah sakit. Sambungnya. Sebenarnya bagaimana Fajar sampai seperti itu, Mur? Tanya Mas Firman.
Saya juga tidak tahu Mas kenapa. Beberapa hari ini setelah pulang dari Tanah Suci, Mas Fajar jadi sering sakit-sakitan, balasku. Tadi siang, tiba-tiba Wawan telepon kalau Mas Fajar tidak bangun dari tidurnya. Sambungku. Terus kata dokter kenapa? Tanya Mas Firman. Dokter juga belum tahu penyebabnya. Katanya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan lagi. Jawabku. Saya bantu mendoakan ya, Dek Murni. Semoga saja Fajar bisa segera pulih. Ucap Ustadz Kaidir. Terima kasih Pak Ustadz. Jawabku. Ustadz Kaidir dan Mas Firman berdiri. Ya sudah, Mas sama Pak Ustadz pulang dulu ya. Besok insya Allah Mas datang lagi. Ucap Mas Firman. Iya Mas, terima kasih. Balasku. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Kaidir. Waalaikumsalam. Balasku. Ustadz Kaidir dan Mas Firman pun pulang. Kini hanya aku, duduk sendirian sambil menatap lorong rumah sakit yang sepi. Kulihat jam di ponsel, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Wawan bilang mau kesini setelah maghrib. Tapi sampai sekarang belum juga datang. Bunyi sambungan telepon ke ponsel Wawan. Assalamualaikum Bu. Sapa Wawan ketika mengangkat telepon dariku. Waalaikumsalam. Balasku. Kamu gak jadi kesini Wan? Tanyaku. Jadi Bu, ini Wawan lagi ada di parkiran rumah sakit. Jawabnya. Oh ya sudah. Telepon pun ditutup. Tak lama, aku sudah bisa melihat Wawan berjalan mendekat ke arahku. Namun, ia tidak sendirian. Ia datang bersama Rama dan Rima, beserta ibu dan bapak mertuaku. Murni, kamu keterlaluan. Fajar masuk rumah sakit, tapi gak ngasih tahu ibu. Herdik ibu mertuaku. Belum sempat aku menyapanya, ia sudah mengomeliku. Maaf Bu, tadinya besok baru mau Murni kasih kabar. Soalnya sekarang sudah malam. Balasku. Kalau Fajar kenapa-napa gimana? Harusnya kamu kasih tahu ibu duluan. Bentak ibuku. Iya Bu, iya, maaf. Jawabku. Maaf terus. Untung ibu punya firasat gak enak. Pas datang ke rumah kamu, ternyata cuma ada Wawan sama si kembar. Ucap ibu. Sudah Bu, sudah. Gak enak dilihat anak-anak. Ucap bapak mertuaku menenangkan. Ibu kesal Pak. Ucap ibu. Jangan dimarahin terus, kasihan. Ucap bapak. Bapak dan ibu mertuaku masuk ke dalam ruang perawatan. Padahal dokter bilang hanya untuk satu orang saja. Namun aku tak sanggup melarangnya. Sini, sayang. Ucapku pada dua anak kembarku. Rama dan Rima berjalan mendekat. Kamu sudah makan? Tanyaku. Sudah Bu. Jawab mereka kompak. Bu, aku mau melihat ayah. Ucap Rama. Nanti ya. Sekarang ayah lagi tidur. Jawabku. Harusnya kamu gak ajak Rama dan Rima Wan. Ucapku pelan pada Wawan. Di rumah gak ada siapa-siapa Bu. Jawab Wawan. Esti kemana? Tanyaku. Pulang. Kan sudah malam juga Bu. Jawabnya. Oh iya, ibu sampai lupa. Cukup lama bapak dan ibu mertuaku di dalam, sampai akhirnya mereka pun keluar. Kamu pulang aja Mur. Fajar biar ibu sama bapak yang jaga. Ucap ibu mertuaku. Iya, kasihan anak-anak kamu di rumah. Gak ada yang ngurusi nanti. Timpal bapak mertuaku. Iya Bu, balasku. Sebenarnya aku masih ingin di sini menemani Mas Fajar. Namun, aku tak bisa menolak permintaan bapak dan ibu mertuaku. Tentu saja, mereka sama khawatirnya denganku. Apalagi, Mas Fajar merupakan anak bungsu kesayangannya. Sebaiknya, kamu pulang sekarang. Istirahat di rumah. Besok baru balik lagi ke sini. Ucap bapak mertuaku. Iya Pak, jawabku. Aku pun pamit pada mereka. Lalu berjalan ke tempat parkir sambil menggandeng tangan putri kecilku, Rima. Ibu sudah makan? Tanya Wawan. Belum, balasku. Di rumah gak ada makanan Bu. Sebelum pulang, cari tempat makan dulu aja ya Wan.
ucapku. Iya bu, jawabnya. Saat tiba di parkiran, kami langsung masuk ke dalam mobil. Aku duduk di tengah bersama dua anak kembarku. Mobil pun melaju, pergi meninggalkan rumah sakit. Sudah mau jam 10, paling cuman ada tukang nasi goreng bu, ucap Wawan sambil mengemudi. Iya, ya nggak apa-apa, jawabku. Mobil melaju ke arah rumah. Tak jauh dari rumah, ada penjual nasi goreng langgananku. Di sanalah Wawan menghentikan mobilnya. Kami duduk di bangku kayu panjang sambil menunggu pesanan. Entah kenapa, setelah mendengar cerita dari Ustadz Kaidir, pikiranku menjadi tidak tenang. Aku terus memikirkan tentang pesugihan yang dilakukan Mas Fajar. Bu, ucap Wawan menghamburkan lamunanku. Iya Wan, balasku. Dari tadi bengong aja, ada apa sih bu? Tanyanya. Nggak apa-apa Wan, elaku. Pasti lagi mikirin bapak ya? Tebaknya. Iya Wan, terpaksa aku mengaku. Udah, jangan dipikirin terus bu, kan udah ada kakek sama nenek yang jaga. Wawan berusaha membesarkan hatiku. Nanti ibu malah ikutan sakit, sambungnya. Iya Wan, jawabku. Kutatap wajah anak sulungku itu. Apa harus kuceritakan semuanya pada Wawan? Tidak. Aku takut nanti malah menjadi beban pikirannya. Apalagi sekarang tahun pertamanya kuliah. Pesanan pun datang. Segera kusantap satu piring nasi goreng itu, sesekali menyuapi Rama dan Rima. Selesai makan, kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah,